Hari ini berita-berita di berbagai situs online yang menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB miliknya Pak Aguan yang ada di pinggir pantai Tangerang. Saya katakan berita itu tidak benar. Yang benar adalah di kohort dari awal saya sampaikan ada 263 SHGB dan 17 SHM. Totalnya ada 280. Kemudian dari 280 itu yang ada di dalam garis pantai ada 58. Yang di luar garis pantai ada 222 bidang. Dari yang 222 bidang itu semua ada di garis pantai. Kebijakannya adalah semua yang ada di garis pantai semuanya dibatalkan. Dan sampai saat ini sudah dibatalkan 209. Ada yang dibatalkan oleh pihak BPN, ada yang dibatalkan melalui proses sukarela, yaitu semua dokumen sertifikatnya diserahkan kepada BPN. Yang 58 karena di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Yang 13 ini sedang ditelaah. Kenapa sedang ditelaah? Karena wilayahnya abu-abu. Ada bidang tanah yang separuh masuk garis pantai, yang separuh di dalam pantai, yang separuh di luar garis pantai. Ini sedang ditelaah bersama-sama dengan tim. Karena itu berita yang menyatakan bahwa saya selaku Menteri ATR BPN batal mencabut SHGB itu tidak benar. Dari awal kita konsisten dan sejak keterangan kemarin pun kita konsisten, semua yang di luar garis pantai dibatalkan semua, tapi dalam proses. Pertemuan kemarin dan Jumat itu menyampaikan update terakhir sudah 192 dibatalkan dan 17 desa yang dibatalkan sehingga totalnya ada 209. Sisanya 58 memang ada di dalam garis pantai. Kami tidak peduli yang di dalam garis pantai ini punya siapa. Kalau memang dalam garis pantai ada SHGB maupun SHM-nya, kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang benar ya nggak benar, semua dibatalkan. Terima kasih. Beredar berita, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional membatalkan pencabutan sertifikat hak guna bangunan milik Aguan di wilayah Pagar Laut Tangerang, Banten. SHGB yang batal dicabut itu adalah milik PT Cahaya Inti Santosa, perusahaan terafiliasi dengan Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebelumnya, ATR BPN memutuskan untuk tidak mencabut 58 SHGB, termasuk milik Aguan yang terletak di dalam garis pantai. Setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, ditemukan bahwa terdapat 2 bidang tanah milik PT JIS yang berada di luar garis pantai atau masuk ke wilayah laut. Hal itu diungkapkan oleh Nusron Wahid. Sebelumnya, pembatalan sertifikat tanah di wilayah Pagar Laut Tangerang terus berlangsung. ATR BPN telah membatalkan total 192 sertifikat tanah di Desa Kohort, termasuk 17 sertifikat hak milik. Dengan tambahan pembatalan terbaru, total sertifikat yang dicabut kini mencapai 209 dari 280 sertifikat yang semula diterbitkan di kawasan tersebut. Namun, masih ada 13 sertifikat yang statusnya belum diputuskan. Nusron menyebut bahwa sertifikat ini berada di wilayah yang tidak jelas batasannya antara garis pantai dan laut, sehingga masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum diambil keputusan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Santosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed
tentang adanya sertifikat tersebut. Setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohor, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur. Dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kantah di Tangerang menggunakan KJSB pihak swasta. Terhadap KJSB-nya kami sudah mintakan perintah kepada Pak Virgo selaku yang menangani Dirjen SPPR untuk memanggil, dan kalau terbukti tidak prosedur, kami minta untuk di blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Kemudian setelah ada juru ukur dari KJSP butuh pengesahan. Karena itu pihak kepala seksi pengukuran dan survei yang ada di dalam Kantah Kabupaten Tangerang juga harus bisa kita mintain pertanggungjawabannya. Nomor 3, kepala seksi pendaftaran dan penetapan hak dan pendaftaran tanah juga akan kita mintain keterangan dan untuk kita tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang nomor 3, yang selanjutnya adalah kepala kantor di Tangerang, tapi yang bersangkutan sudah pensiun, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat itu atau tidak. Hasil investigasi Tempo ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang di kasus pagar laut pesisir Tangerang. Hasil investigasi dapat diteruskan ke lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan proses hukum yang lebih mendalam. Terkait ditemukannya pagar laut sepanjang 30,16 km yang dibangun di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, pagar laut itu terus bertambah panjang, dan sejauh ini tidak diketahui siapa yang membangunnya. Pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan pelanggaran. Adanya pagar laut Tangerang mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak kuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Di penelusuran kita di Bumi ATR itu ya, di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu, di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot. Ya. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu Wan. itu juga gitu ya, nggak make sense kan. Bentuknya kotak-kotak gitu ya. Iya, Kotak-kotak. itu di aplikasinya Di aplikasi Agraria Tata Ruang ya, ya. benar. Pertanahan nasional ya. Betul, Oke. betul. Dan kita cek kan memang di aplikasi itu kan ada peta dasar sama peta HGB-nya kan. Oke. Nah, jadi ketika diklik peta dasarnya itu masih laut tuh. Tapi kemudian ketika diklik peta HGB-nya, di atasnya itu udah ada HGB. Ya. Peta hak ya, maksudnya. Termasuk hak itu kan HGB. Iya. HGB dan itu kotak-kotak. Oke.
Dan seperti ini loh kotak-kotak bekas Tambak. tambak ya, kira-kira kayak gitu. Ketika kami cek itu dengan citra satelit yang ada apa namanya pagar lautnya itu, pagar lautnya itu tumpang tindih dengan alas itu, Alas H HGB itu, itu. iya. Nah ini kan kami curiga jangan-jangan yang ke sininya itu, yang ke arah baratnya itu juga akan sama gitu. Oke. Akan dikasih alas hak HGB karena kami juga mendapatkan dokumen Kang, ada sebuah pengajuan dari 15 desa di mana di Kabupaten Tangerang. Jadi kami menemukan dokumen surat berkop desa ya, ada 15 desa yang mengajukan surat kepada Dinas PU dan Tata Ruang Banten untuk mengajukan pergeseran batas laut, batas wilayah. Artinya kalau pergeseran semakin Semakin menjorok ke daratannya semakin menjorok ke laut. laut. Gitu.